Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat untuk pembacaan tentang Divine Masculine untuk perjalanan Twin Flames ya. Dan ini untuk khusus di Juli 2024 ini. Dan kalau kamu pengen nonton yang Divine Feminine tadi aku udah buat, silahkan cek aja ya. So kita lihat oracle-nya sama-sama. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Kita lihat oracle-nya ya. Kita lihat sama-sama ya oracle-nya. Sini ada labu ya, makanya nyangkut ini. Kita lihat oracle-nya. Aku merasakan banget kamu melihat banyak kesakitan Divine Feminine, terutama kesakitannya Divine Masculine di sini kamu rasakan. Atau orang sekitar kamu yang energinya juga terbuka di sini. Jadi untuk Divine Masculine di sini dia akhirnya juga merasakan yang kamu rasakan, yaitu dimana kalau kita banyak berurusan dengan orang di luar sana, kamu akan melihat banyak sekali orang yang sick di sini. Maksud aku bukan gak waras ya, tapi sakit dalam artian hidup gak seperti yang terbaik dalam hidup. Ada aja dalam hidupnya yang menyakitkan, mengecewakan. Gini lah, energinya yang aku maksud adalah kayak sebagai seorang Divine Feminine, akhirnya kamu bisa melihat ya kalau banyak orang di luar sana membawa kesakitan ya, setiap hari marah, emosi, trauma, dan bisa berkata buruk, berkomentar buruk terhadap orang lain, menjelekkan orang lain ya, ngerasa diri yang paling sakit, kecewa. Kita semua korban. Kita bakal ngerasa kita semua adalah korban dalam kehidupan ini. Ya sih, jadi Divine Masculine bisa melihat itu, dimana akhirnya dia bisa melihat posisi yang pernah kamu rasakan dulu terhadap dia ya, atau terhadap orang sekitar, dimana kamu udah melihat kehidupan itu simpel, sederhana, cenderung naif, cenderung polos, tapi orang di luar sana ya ngerasa kamu hanya memanfaatkan dan menginginkan sesuatu yang baik dari dalam diri mereka, karena mereka memproyeksikan traumanya mereka, kesakitannya mereka ke kamu ya, atau ke orang sekitar. Saat kamu punya batasan dalam diri kamu, hidup kamu, mereka cenderung gak akan mampu untuk mengikutinya. Jadi apa cara terbaik yang bisa mereka lakukan untuk bisa ngerasa lebih baik ya, merendahkan kamu sih. Jadi dia bisa ngerasain itu sekarang, dimana dia pernah berada di posisi dia juga ngerasa dia ngerendahin kamu terkadang sih, including me. Start delegating, dan akhirnya dia sadar apa yang dia lakukan itu karena dia yang gak ngerasa aman dan nyaman dengan diri dia sendiri, dengan hidup dia sendiri ya. Kita manusia cenderung bakal menarik komentar yang negatif lebih cepat daripada dengan kata-kata positif yang banyak. Kita bakal cenderung untuk sesuatu yang negatif terus-terusan ya. Ini yang terjadi, ini yang bermain, dan ini yang membuat Divine Masculine ngelihat kamu. Di awal-awal kamulah yang menyakiti dia, kamu yang mengecewakan dia, kamulah yang membuat dia berharap lebih. Tapi sekarang saat dia melihat kamu seperti ini ya, dia akhirnya menyadari ya, karena dia manusia biasa, dia sakit, dia kecewa, dan gak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain harus mengakui kalau dia melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya dia. Dan hal-hal ini
kalau nggak dia akui terhadap diri dia sendiri, setidaknya dia akan semakin jauh dari kamu. Dan akhirnya dia menyadari setiap hari, setiap detik waktu dia, mau nggak mau dia merencanakan semuanya ya, karena dia membutuhkan kamu, dia ingin bersama dengan kamu ya. Karena apapun yang dia mau, dia inginkan dalam hidup ini adalah bersama dengan kamu. Kan jujur, bertemu dengan kamu, dia ngerasakan dia bertemu tujuan hidupnya dia, harapan dia, keinginan dia. At least setidaknya dia bisa ngerasa jauh lebih baik bersama dengan kamu. Tapi bersama orang lain sebelum ini dia nggak ngerasakan diri dia baik-baik aja. Dia ngerasa selalu aja ada yang kurang dalam diri dia, dalam hidupnya dia. Jadi aku melihat energinya dia berusaha untuk dekat sama kamu lagi. Walaupun sebenarnya di satu sisi dia nggak mengerti cara pandang kamu, cara hidup kamu sekarang, ya, membuat dia nggak tahu kenapa dia merasakan ini semua. Terlalu banyak pertanyaan yang dia cari dalam diri dia, dalam hidupnya dia. Sama seperti kalau Divine Feminine tadi, tapi dia nggak temukan jawabannya. Dan sekarang dia bisa menemukan semuanya itu tertuju sama kamu. Dia menginginkan kamu, dia mengharapkan kamu. Walaupun ya di awal-awal sulit bagi dia mengakuinya, dan ini proses dia mengakui terhadap diri sendiri, dan akhirnya dia akan mengakuinya terhadap kamu, dimana aku melihat dia akan berusaha menuju kamu, bersama dengan kamu ya, karena banyak sekali dalam diri dia, hidup dia yang dia cari, yang nggak bisa dia temukan, nggak akan pernah bisa dia lihat, maksudnya dia ngerasakan hidup nih selama ini ya, tapi dia nggak benar-benar ngerasakan hidup sampai dia bertemu dengan kamu sampai sekarang. Dia nggak bisa ngerasakan yang benar-benar happiness, kebahagiaan. Itu yang akan menjadi alasan untuk dia selalu kembali, dia mencari kamu, Divine Feminine. Pilihannya tinggal di tangan kamu ingin menerima lagi dia ataupun enggak ya. Kalaupun enggak, kamu bisa melihat sendiri apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan dari dia. Apakah benar-benar cinta ini, kasih sayang ini yang kamu mau ataupun bukan ya. Karena prasangka dia yang dulu cukup banyak cenderung negatif terhadap kamu tadi, seperti aku bilang, tapi kan menjadi suatu bertemu dengan kamu tuh benar-benar mengubah semua aspek dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi kalau sampai dia nggak punya akses untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, dekat dengan kamu, itu kan sangat menyakitkan. Itu yang bisa menjadi jebakan bagi kamu, Divine Feminine, dimana kamu bakal kayak, kenapa dia selalu ada, dia selalu kembali mencari kamu, tapi dia nggak jelas dengan diri dia sendiri sih. Itu juga menjadi perjalanan kamu stuck, jalan di tempat, jika kamu benar-benar tidak mencoba untuk beri batasan dan keras terhadap diri kamu sendiri dan terhadap dia. Karena dia juga perlu untuk dikeraskan dalam diri dia, dalam hidup dia, untuk melihat apapun yang terjadi dalam hidupnya dia sebenarnya ya, bukan karena kamu dalam hidup dia atau karena nggak ada kamu dalam hidupnya dia, tapi karena memang apapun yang harus dia jalani itu tujuannya ya karena dia sendiri yang harus menjalani itu dalam hidupnya dia ya. Jadi jika kamu benar-benar udah masuki masa dimana dia datang, tapi ya udah gitu, kamu akan melihat dia akan stay, dia akan diam, dia nggak akan gimana dia akan kekeh stay di samping kamu apapun yang terjadi. Bahkan saat kamu mengusir dia, kayak kalau kita nggak bisa sama-sama, nggak bisa bareng, kamu nggak bisa perjuangkan, ya udah kita jalan masing-masing aja, kamu bisa cari yang lain. Tapi energi kamu bilang kayak gitu itu karena memang kamu berusaha dan kamu udah ngerasa kalau kamu nggak akan bisa berjuang dengan orang yang nggak mau berjuang sih. Saat kamu seperti itu, dia kan
dia nggak akan tersinggung, dia mengerti, dia paham, dia akan nggak masalah ya, no, that's enough, cukup aku ngerasa sama kamu aja, nggak ada, aku nggak mau sama yang lain. Ya aku nggak mau gitu. Kamu akan mendengarkan alasan itu, that's mean, itu artinya kamu udah dengan dia satu secara jiwa, penyatuan secara jiwa, dimana dia udah nggak bisa, apapun pertanyaan kamu, apapun yang kamu ingin kamu temukan jawabannya dari dia, nggak akan kamu dapatkan, karena itu tadi ya, karena udah satu jiwa, nggak akan ada yang bisa menjadi alasan untuk menjelaskan, karena sesuatu hal yang terlalu banyak penjelasannya itu malah menjadi suatu bias atau ilusi yang malah mengarah ke arah keegoisan sih. So that's it ya. That's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Video terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.